dengan tegas menyatakan sikap mengecam tindakan intoleran dalam segala bentuk yang terjadi akhir-akhir ini di kota Solo. Guru SMA Negeri 58 Jakarta dimutasi setelah melarang siswa pilih ketua OSIS non-muslim. Siswi non-muslim yang diminta berjilbab oleh sekolah merupakan pelanggaran undang-undang dan mencoreng nilai-nilai Pancasila. Sikap intoleransi itu harusnya tidak ada ya. Intoleransi, radikalisme, dan penistaan agama adalah masalah serius yang mengancam kerukunan sosial. Intoleransi merujuk pada ketidakmampuan menerima perbedaan. Radikalisme mengacu pada pandangan ekstrim yang dapat mengarah pada kekerasan. Sementara penistaan agama melibatkan penghinaan terhadap keyakinan keagamaan orang lain. Ketiganya harus ditanggulangi melalui pendidikan, dialog antar agama, dan promosi nilai-nilai toleransi, serta penghormatan terhadap perbedaan. Pun menika apa-apa pun namun pun tadi pun besar dan pun menika trip atau si aku menika mboten alam semesta. Lapangaken nami kula Misdi. Sebagai punapa Bapak ing desa mriki? Kula ing mriki pinangka selaku saking wakil masyarakat inggih menika kadus. Nggih, asal menika kepala dusun nggih. Kepala dusun. Agama utawa kepercayaan apa wonten teng mriki, Pak? Wonten ing dusun kali mriki menika wonten sekawan apa nggih kapitadosan ingkang sepindhah menika saking agami Buddha, saking agami Muslim, saking agami Kristiani, uga wonten saking kepercayaan menika Sabta Dharma. Menika sifatipun menika kejawen. Ngoten nggih, kejawen. Agama punapa ingkang paling awal wonten teng dusun mriki, Bapak? Agama ingkang paling awal lumebet wonten dusun mriki menika Muslim. Muslim lajeng menika wonten Buddha, lajeng wonten masuk malih menika mlebet malih menika Kristiani, lajeng ing akhir menika kepercayaan. Punapa wonten masalah agama wonten dusun niki? Nggih paringane menawi soal masalah agama menika boten wonten. Nggih paringane menika amanah mungkin mawon. Ngoten nggih. Punapa wonten perkumpulan rutin antar pemuka agama, Bapak? Wonten. Menika tiap 1 bulan sekali menika malam Kamis Kliwon menika pun wonten menika lintas imam. Menika saking masing-masing napa nggih saking masing-masing pemuka agama, saking tokoh masyarakat, saking RT RW menika setiap malam Kamis menika dipunten menika lintas iman. Nggih, lintas iman. Kejawen pripun sih Pak ajaranipun? Nggih sami. Cuma nggih sami mawon kali agama sami mawon nggih. Cuma menika sebab menika kepercayaan. Ngoten nggih kepercayaan menika nggih sami menika nggih tetep manembah dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa. Gitu ngoten niku. Untuk waktu agama-agama itu bertemu atau melaksanakan ibadah, apakah ada waktu yang berbarengan seperti itu, Pak? Ada. Untuk agenda itu dikhususkan untuk sini ya, Sungkalisat itu setiap malam minggu itu ada acara rutin untuk acara keagamaan. Jadi setiap malam minggu itu dari masing-masing agama dan kepercayaan itu diadakan apa itu namanya itu bergilir. Jadi dari rumah yang satu ke rumah yang lain terus begitu, itu tiap malam minggu itu semua itu sama-sama gitu. Berarti teng mriki niku wargane saling mengasihi menika. Nggih. Soal masalah gene agama utawi kepercayaan menika dadi boten napa boten dadi masalah sebab amargi menika napa nggih agama utawi kepercayaan menika namung pendukung kehidupan hidup ngoten nggih, dadi pengendali. Dadi soal agama niku boten wonten caranipun menika
apik-apik niku mboten. Dadi namung kondanipun gesang, utawi kondanipun menika urip ngoten nggih. Dadi agama menika mboten saenipun menika mboten semata-mata damel napa? Selain niku semata-mata damel napa nggih? Intinipun menika boten damel acuan kehidupan ingkang saenipun menika aku to sing paling apik niku boten. Dadi nika namung sebagai pengendali napa niku pengendali hidup utawa urip boten. Soal agama niku boten dadi masalah. Ing pungkasan Bapak napa wonten weling kangge teman-teman sederetan kami yang di kota itu terkadang masih menolak toleransi Bapak, masih banyak intoleransi, mengejek satu sama lain agama seperti itu Pak. Ya. Untuk napa ki weling atau depan dari saya, mungkin dari anak-anak SMA 1 yang mungkin kita harus mengenal apa itu yang namanya itu kejawen dari budaya. Jadi kalau kita sebagai warga Indonesia, warga Jawa, kalau mengenal apa itu yang namanya itu kebudayaan, adat, mungkin kita sama itu bisa saling menghormati, gitu, menghormati sesama yang lainnya, jadi bisa hidup rukun. Satu contoh, walaupun di sini dusun paling pelosok, paling terpencil, tapi di mriki niku kula ngrasakaken menika langkung nyaman, aman, ngoten nggih. Jadi monggo saking uling kula menika monggo kedahipun duwe rasa handal beni dhateng bangsa menika. Dadi jenengan pinangka selaku generasi penerus bangsa, monggo pokoke ampun ngantos dene piyambak menika tanah Jawa menika dipun openi, dipun apik-apik, dadi ampun ngantos menika punah. Ngoten nggih, dipun uri-uri. Nggih Jawa menika dipun uri. Makaten. Matur nuwun Bapak. Nggih. Asmanipun sinten Bapak? Sugeng. Oh, sebagai tokoh agama punapa teng mriki Bapak? Kula wonten mriki sebagai tokoh agama Buddha. Waktu ibadahipun dinten napa Buddha niku ibadah Bapak? Nah, agama Buddha itu ibadahnya yang untuk bersama-sama, namanya kebaktian itu hari malam Rabu dan malam Jumat. Dan untuk puja bakti keliling namanya darling, dharma keliling, itu hari malam Minggu. Malam Minggu itu puja bakti dari rumah ke rumah. Ajaran Buddha sendiri niku ajarannya pripun Bapak teng mriki? Ya, ajaran Buddha sendiri itu ajarannya adalah ajaran untuk cinta kasih kepada sesama makhluk alam semesta. Kados pundi ajaran Buddha menganggapi toleransi di desa ini Bapak? Nah, agama Buddha untuk menanggapi toleransi di masyarakat, yaitu kita saling menghargai, saling menghormati sesama, saling bergotong royong, saling membantu. Jadi ya istilahnya berat sama di jinjing, ya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, jadi hidup saling berdampingan lah. Karena kita hidup itu tidak sendiri, di sekeliling kita pasti ada, ya kita hidup itu saling bergantungan ya, satu sama lain. Jadi intinya ya kita itu hidup saling bergotong royong. Punapa nate teng mriki kedadosan sikap intoleransi antar agama Bapak? Di sini niku belum pernah, yaitu konflik dalam agama secara kekerasan, di sini belum pernah terjadi hal-hal yang seperti itu. Kados pundi pesan Bapak kagem kita para generasi muda kang dadi penerus bangsa menanggapi sikap intoleransi yang ada di kota kami Bapak? Ya, kami berpesan kepada para generasi muda untuk sebagai penerus bangsa itu kita bisa menjaga kerukunan, saling bertoleransi,
bisa saling membangun nusa dan bangsa itu menjadi lebih maju dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat di alam semesta ini ya. Karena itu tujuannya kita itu hidup bersamaan, berkesinambungan. Jadi ya intinya itu kita hidup saling membantulah, tolong menolong. Jadi kita tuh bisa dikatakan anak muda itu sebagai penerus bangsa tuh, kita tuh yang paling pokok adalah kita belajar untuk praktek dalam keseharian ya, sikap-sikap yang lebih baik lah. Perkenalkan, nama saya Wanto, Mas. Di sini sebagai tokoh kepercayaan apa aja, Pak? Saya di sini sebagai tokoh kepercayaan Sabta Dharma. Untuk Sabto Dharma sendiri itu di sini dimaknai sebagai apa, Bapak? Di sini untuk Sabto Dharma itu dimaknai sebagai ajaran lokal yang berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Lalu ibadahnya sendiri itu dilaksanakan di hari apa aja, Bapak? Sebetulnya kalau di dalam ajaran kerohanian Sabto Dharma itu ada anjurannya, ketika beribadah itu paling tidak 1 hari itu 1 kali. Tapi tidak terbatas waktu, yang penting kita itu senggang waktunya. Untuk Sabto Dharma sendiri itu biasanya mengajarkan apa, Bapak? Mengajarkan sesuai dengan pedoman untuk laku hidup. Kita sesuai dengan Wawarah 7 yang isinya antara lain adalah hubungan ketika kita berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, bermasyarakat dan bernegara. Terus yang ketiga, mengajarkan bahwa manusia ini tidak langgeng ataupun tidak abadi. Terus yang selanjutnya mengajarkan bagaimana sikap kita terhadap orang lain, bagaimana terhadap diri kita sendiri. Terus tujuannya sendiri menghayu-hayu Bagyo Bawono. Di sini kan kami tadi melihat lukisan itu, Bapak. Ya. Bisa dijelaskan mungkin makna dari tulisan itu, lukisan itu? Simbol pribadi manusia yang seperti yang Masnya lihat itu merupakan simbol dari pribadi manusia. Jadi untuk alat untuk introspeksi diri. Jadi ketika kita melihat simbol pribadi manusia, berarti kita bisa melihat diri kita sendiri dan bisa berintrospeksi terhadap diri kita. Kalau itu kan ada bentuk bola ketupat sama ada lingkaran merah dan lingkaran hitam. Kalau ada segitiga di tengahnya itu ada filosofinya sendiri atau bagaimana, Bapak? Oh iya. Untuk simbol pribadi manusia ini bentuknya bola ketupat, Mas. Nah, jadi bola ketupat itu mempunyai makna. Itu ada sudutnya 4. Berarti itu menggambarkan bahwa manusia ini terdiri dari 4 unsur. Yang pertama perantara bapak dan ibu, yang kedua sari-sari bumi, yang ketiga sinar cahaya Allah. Itu untuk untuk bentuknya ketika menunjukkan di sana persegi, bentuk persegi ada sudutnya 4. Kemudian ketika Mas bertanya di sini ada lingkaran-lingkaran. Nah, di sana ada lingkaran-lingkaran yang berwarna merah, ada hitam, ada kuning, ada putih, ya. Terus itu semua juga mempunyai arti sendiri-sendiri. Bentuknya lingkaran itu dan warna-warna itu adalah merupakan nafsu-nafsu yang ada di diri pribadi manusia. Merupakan gambaran dari nafsu-nafsu
diri manusia. Kemudian lingkaran itu sendiri menggambarkan bahwa nafsu-nafsu ini sendiri tidak abadi juga, tidak langgeng. Ya, kadang bisa baik, kadang bisa berubah. Ya. Mungkin panjenengan juga mengalami hal-hal seperti itu, kadang senang, kadang juga susah, kadang semangat, kadang lembek, kan seperti itu. Ya. Kemudian warna dari warna hitam itu mempunyai arti ataupun makna bahwa nafsu angkara yang keluar dari mulut ketika kita berbicara kasar. Nah, agar supaya kita tidak sering berbicara kasar, itu maka kita dianjurkan untuk sering sujud ataupun menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Terus di sana juga ada warna merah. Warna merah itu menggambarkan nafsu amarah yang keluar dari telinga ketika kita mendengarkan yang tidak mengenakan hati. Mungkin masih juga mengalami hal-hal seperti itu ketika panjenengan mungkin dikata-katai teman-teman panjenengan. Nah, itu semua akan berdampak pada diri panjenengan, diri pribadi panjenengan. Nah, supaya nanti kita ini tidak gampang marah, itu nanti kita diwajibkan untuk bersujud kepada Allah yang Maha Kuasa kalau di ajaran kerohanian Sabta Dharma, agar supaya lebih tenang. Kemudian di sana ada warna kuning. Nah, warna kuning ini menggambarkan nafsu keinginan yang keluar dari indera mata. Nah, ketika bicara soal keinginan, walaupun panjenengan sudah mempunyai apa yang diinginkan, tetapi kemungkinan besar nanti pasti akan menginginkan yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi kadang. Nah, kalau bisa mungkin dunia ini ingin dikuasai sendiri kalau nafsu keinginan ini. Nah, supaya nafsu keinginan ini bisa terkendali, maka kita sebagai warga Sabta Dharma dianjurkan untuk sering sujud menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian ada lagi warna putih. Nah, warna putih di sana. Nah, warna putih ini adalah nafsu yang keluar dari indera hidung kita ketika kita mencium, tetapi indera hidung ini sudah jujur, sudah suci juga. Ketika mungkin sebagai contoh, ketika mungkin ibu-ibu panjenengan memasak, katakanlah masak ikan asin, jenengan pulang sekolah, di depan rumah belum melihat ibu lagi goreng apa, tapi sudah tercium, wah ini ibu pasti goreng ikan asin. Nah, kalau dilihat pasti sesuai. Contoh lain, misalkan jenengan lewat daerah Bandungan, wah bau duren misalkan, ini pasti bau duren. Ketika dilihat duren, ketika kita mencium bau nangka, sudah tahu nangka, ini pasti nangka. Nah, tetapi indera hidung ini juga patut dicontoh juga, karena apa? Kalau indera hidung ini mencium bau-bau yang tidak enak, reaksi panjenengan bagaimana? Pasti hidung ini akan kita sumbat. Bau apa ini? Contoh, misalkan teman panjenengan kentut lah, ibaratnya, ya kan? Nah, wah pasti reaksinya begini, ya. Nah, itu makanya indera hidung ini bisa dikatakan sebagai indera yang paling jujur. Tetapi ketika dia
mencium bau yang enak mungkin ya, enak wali nyerot, wah ya kan, wah mampu apa gitu, seperti itu. Tetapi ketika mencium bau yang tidak mengenakkan, pasti kita sumbat. Nah, indera hidung ini merasa yang paling suci sendiri, masih ada unsur sombongnya. Nah, makanya walaupun kita itu, janganlah kita merasa baik, janganlah kita merasa sudah berperilaku baik ataupun yang paling baik. Nah, itu semua mungkin arti dari warna dan bentuk dari simbol pribadi manusia. Yes. Lalu untuk di sini saya terdistraksi sama mewarah itu nih Bapak. Niku di Sabta Dharma ngajarin apa Bapak? Untuk wewarah 7 ini memang pedoman sebagai warga Sabta Dharma untuk laku hidup. Nah, setiap warga Sabta Dharma itu mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 7 itu. Di sana tertera bahwa wewarah 7 wajibing warga Sabta Dharma, saben warga kudu netepi wajib. Nah, berarti kita harus melaksanakan kewajiban itu ketika kita sudah menjadi warga Sabta Dharma. Yang nomor 1 itu menjelaskan hubungan kita terhadap Allah yang Maha Kuasa dan harus mencontoh sifat-sifat dari Allah yang Maha Kuasa yang ada 5 ini. Allah yang Maha Agung, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng. Nomor 2 itu menjelaskan untuk ketaatan kita terhadap peraturan. Nah, mungkin kita sebagai warga negara Indonesia ya harus taat pada peraturan di negara Indonesia. Kalau di lingkungan sekolah berarti panjenengan harus taat pada aturan di sekolah. Kalau di masyarakat ataupun di RT pasti ada aturannya sendiri. Nah, kita taati peraturan itu. Sebagai kewajiban warga Sabta Dharma harus mentaati peraturan yang ada. Terus nomor 3, nah ini adalah sebagai tuntunan ataupun anjuran, kita harus turut serta menyingsingkan lengan baju terhadap keamanan suatu negara. Nah, di situ kalau di desa berarti kita juga harus turut serta menjaga keamanan di lingkungan desa. Kalau panjenengan di sekolah harus turut serta menjaga keamanan di sekolah. Ya. Terus yang nomor 4, ini hubungan cinta kasih kita. Nah, cinta kasih kita terhadap sesama. Di situ tetulung marang sapa bayan perlu kanthi ora duweni pamrih apa bae kajaba mung rasa welas lan asih. Jadi ketika kita memberi pertolongan kepada orang lain itu jangan suka mengharapkan imbalan. Sebagai contoh kecil saja, misalkan pamrih itu ada beberapa hal. Ketika kita menolong seseorang, katakanlah lagi kesusahan dalam hal uang, misalkan dalam hal uang, ditolong oleh panjenengan, ditolong oleh kita, tetapi pertolongan ini kita bicarakan ke orang lain, misalkan istilahnya apa ya,
kita omong-omongkan, kita omong-omongkan ke orang lain, ya. Kita sebagai wujud dari pencitraan kata masih ini, itu pun sebetulnya sudah tidak boleh. Apalagi ketika kita dimintai tolong untuk menyembuhkan orang yang lagi sakit. Nah, karena dari dari pertolongan ketika kita menyembuhkan orang sakit ini adalah kuasa dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya sebagai perantara. Terus nomor 5, nomor 5 ini kan wani urip kanthi kapitayan saka kekuatane dewi. Berarti kita ini berani hidup dengan kekuatan kita sendiri, tidak menggantungkan kepada orang lain. Contohnya, contoh dari tindakan nomor 5 ini adalah tidak mencuri, ya kan? Nah, kalau mencuri itu kan berarti kita menggantungkan ke orang lain. Nah, contohnya seperti itulah. Terus nomor 6. Nomor 6 ini tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthi awising budi pakarti tansah gawe pepadang lan marming liyan. Nah, ini merupakan hubungan kita ketika kita hidup bermasyarakat, harus selalu memberikan kelegaan, kepuasan terhadap relasi ataupun masyarakat yang kita serawung, Jadi harus kita memberikan rasa yang nyaman ketika kita hidup di masyarakat. Sebagai contoh, ya mungkin kita harus juga menjalankan sikap-sikap dari ini, sikap toleransi, saling menghormati, ya. Nah itu. Terus kemudian nomor 7, yakin yen kahanan donya iku ora langgeng tansah wagingsir anyokro manggilingan. Nah, bahwa kita itu percaya kalau dunia ini tidak abadi, ya. Dunia ini tidak abadi. Sebagai contoh saja, jenengan maune tidak ada, sekarang ada. Tapi kita harus percaya bahwa kita besoknya juga tidak ada. Nah, ini kita kita percaya bahwa dunia ini bagaikan roda yang berputar. Ya kadang senang, kadang susah. Ada siang juga ada malam. Nah, kemudian di bawahnya lagi kalau sudah menjalankan itu wawarah 7, nanti bisa sesanti. Sesanti ini bagaimana? Ingin dibayi marang sapa bae warga sabda dharma kudu sumunar pindha baskara. Nah, maka digambarkan seperti matahari. Matahari ini selalu dibutuhkan oleh makhluk hidup beserta alam semesta ini. Sebagai contoh, ibu-ibu kita ketika menjemur baju pasti butuh matahari, ya. Terus mungkin tumbuhan untuk berfotosintesis membutuhkan matahari. Nah, matahari ini sangat berguna sekali, tetapi kita harus menjalankan wawarah 7 ini supaya menjadi orang yang bisa berguna. Ketika kita menjalankan wawarah 7, nanti kita pasti akan menjadi orang yang berguna. Entah itu untuk diri kita, keluarga, masyarakat. Seperti itu. Ya, perkenalkan, nama saya Kirman. Dengan umur saya 42 tahun, saya beragama Kristen. Saya di sini pendamping pendeta, yaitu pendeta dari Pak Yesua Theophilus Kumano yang ada di daerah Temanggung. Ya, gitu. Dengan lulusan saya SD, ya. Di sini sebagai tokoh agama Kristen, ya, Bapak? Iya, saya Kristen. Untuk waktu ibadahnya sendiri di sini tuh umat Kristen menjalankan ibadahnya di hari apa aja, Bapak? Iya, terima kasih.
Di sini saya adalah tokoh agama Kristen yang mengembangkan talenta dari situasi bergereja. Oleh karena itu kami membuat kegiatan dengan acara-acara di hari Rabu. Di hari Rabu malam Kamis itu ada di tempat rumah-rumah jemaat. Ya, jadi bergantian setiap minggu di sini, setiap hari Rabu di sini kan gitu. Terus hari Minggu kita ada ibadah raya pukul 1 dan juga anak-anak sekolah minggu di hari Minggu juga pukul 1:30. Dan hari Sabtunya itu ada ibadah remaja. Ya, boleh kita membangun generasi supaya nanti generasinya kita kalau ada yang keluar kota ataupun ada yang jemaat yang sudah meninggal itu ada generasi penerusnya ya, gitu ya. Ajaran pun agama Kristen itu yang memiliki pripun ya Pak? Apakah ada perbedaan di antara Kristen yang lain? Tidak. Kalau di Kristen kekristenan itu adalah tidak ada sesuatu yang berbeda. Cuman hanya berbedanya di waktu ya. Jadi ajarannya sama seperti kita menyembah, yaitu Tuhan, orang Kristen adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjamin hidup kita masuk dalam surga ya, dan juga Tuhan Yesus itu memberikan yaitu satu pengharapan bahwa Tuhan Yesus itu memberi juru selamat bagi umat-umat yang ditebusnya gitu ya. Kalau dari umat Kristen sendiri yang di sini mendukung toleransi itu bagaimana Pak? Ya, kalau dibilang toleransi itu di sini sangat akurat. Oleh karena itu, kami sebagai pendamping gembala atau kami tokoh agama Kristen, karena kami mengalami sendiri dikala orang Muslim mengadakan yaitu Idul Fitri, orang Sabto Dharma mengadakan Sanggaran, bahkan orang Buddha mengadakan Waisak, kita berpartisipasi, baik itu dana, baik itu dalam segi tenaga. Bahkan yang luar biasanya itu adalah kita itu sering diundang. Diundang itu bukan kita menolak, malah justru kita itu sangat senang sekali. Nanti kita balik lagi, kita berbalikan. Kalau kita orang Nasrani, kita ada mengadakan Natalan, ketiga saudara kita itu diundang. Bahkan seluruh masyarakat sini, baik besar, tua, kecil, itu berangkat semua. Jadi di sini itu memang yang utama adalah pelajaran tentang bagaimana untuk di agama. Yang kedua adalah kita saling membangun kerukunan. Oleh karena itu kami sebagai pendamping gembala, tokoh agama itu sangat menjalin hubungan yang erat kepada tokoh-tokoh agama yang lain. Bahkan bagi anggota-anggota tokoh agama yang lain, kita tetap bisa saling menjaga kerukunan gitu. Contohnya kalau di sini kan agama Kristen, itu sebelah itu agama Islam, ya, dan sebelah sana itu agama Buddha. Oleh karena itu eratnya kita kalau hidup di dalam lingkungan, di dalam desa, itu apa-apa kita berbagi. Kadangkala tetangga kita yang sebelah kiri tidak punya makanan, otomatis kita itu punya hati untuk memberi, ya, untuk belas kasihan. Bahkan yang sebelah kanan kiri atau yang tidak punya apa-apa, kalau kita punya, kita berbagi gitu. Ya, eratnya, komitmennya yang di sini itu luar biasanya menjalin hubungan sesama antar umat beragama gitu. Dari 4 warna agama itu apakah pernah terjadi gesekan atau konflik seperti itu Bapak di sini? Di sini belum pernah. Tapi kalau misalkan ada sesuatu, ada orang dari luar yang
membuat onar di sini, orang-orang radikal yang tidak bertanggung jawab, otomatis kita sepakat untuk kita bermusyawarah. Dalam intinya kita itu antar umat beragama itu kita bermusyawarah, mari kita akan selesaikan bersama gitu. Ingkang pungkasan Bapak, jadi di wilayah kami itu kan masih kental, terkadang intoleransi itu masih sering terjadi Bapak. Seperti menganggap dirinya paling baik, agamanya paling baik itu masih sering terjadi, sehingga toleransi belum terjalin sangat baik. Lalu apakah ada pesan untuk teman-teman yang ada di rumah untuk agar dapat menjalankan toleransi yang lebih baik? Iya. Kalau pesan dari kami, karena kami adalah orang-orang yang sudah beberapa tahun ini kita menjalani toleransi, itu berjalannya waktu sangat luar biasa. Oleh karena itu kita tuh menyadari diri lah, supaya hidup kita itu, karena kita hidup itu tidak hanya sendiri, kita butuh tetangga, bahkan kita butuh orang tua, sanak saudara kita. Contoh aja, kalau pas ada orang meninggal, otomatis yang bergerak ataupun yang kerja itu bukan keluarga sendiri, pasti melibatkan tetangga, betul? Pasti akan melibatkan sanak saudara di mana saudara berada. Oleh karena itu, mari kita itu mempunyai hati seorang hamba. Contohnya, kita mempunyai seorang hamba itu, kita tuh andap asor. Jangan kita menganggap dirinya itu benar, jangan menganggap kita itu paling disegani orang. Itu kadang orang sukses belum tentu disegani orang. Tetapi kalau kita mempunyai hati seorang hamba, itu kita akan sadar diri, kita andap asor, supaya kita itu nantinya di dalam lingkungan ataupun di mana kita berada, nantinya kita akan dihargai. Karena kita itu katakan orang Jawa itu rendah hati, ya toh. Rendah hati kan lebih bagus daripada tinggi hati. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang ada di kota, marilah kita jalin bersama-sama. Masalah agama itu urusan kita, itu sementing kita gali firman-Nya, bukan gali orangnya, ya toh. Bukan gali di pikiran orang, galilah firman-Nya. Misalkan orang Kristen, galilah firman-Nya, selidiki firman di situ. Disitulah firman Tuhan itu ada di dalam sifat kita semua. Bahkan yang ada di Al-Quran digali, kebaikan di mana, toleransinya di mana. Sama kehidupan kita itu, kalau agama itu supaya kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau tidak ada agama, otomatis kita menjadi orang liar, gitu. Jadi sama-sama marilah umat beragama, kita saling kerjasama, toleransi, saling bahu-membahu. Ibarat kita tuh ada beban, berat sama dipikul, ringan sama dicincin, gitu. Iya. Matur nuwun Bapak untuk wawancaranya. Terima kasih ya, sama-sama. Harapan ini pun Bapak setelah kami datang ke sini, dan pesan untuk kami juga Bapak. Untuk harapan Bapak setelah nanti dari anak-anak SMA Semarang nanti mungkin membawa suatu pengalaman tersendiri, dan nantinya mungkin dapat bermanfaat, berguna demi kedepannya. Semoga apa yang jadi tujuan dari anak semuanya bisa tercapai. Dan untuk pesan dari Bapak, semoga nanti dari anak semuanya bisa menjadi sebagai anak generasi bangsa. Begitu pesan dari Bapak ya. Jangan lupa kita kita jangan lupakan untuk kebudayaan Jawa. Begitu ya. Jadi kita harus bisa nggak ada rasa handar beni karo bangsane dhewe. Betul nggih? Matur nuwun Bapak.